Terbang kembali ke Indonesia tidak sepenuhnya menjadi hal yang menyenangkan bagi saya. Bukan karena saya tidak rindu Lek Bagong ataupun tidak rindu mengisi suara di sini. Tapi saya takut Pak terbang berjam-jam di atas awan. Iya, walaupun saat ini saya juga masih terbang ya. Soalnya MU akhirnya mendapat piala. Sorry London merah dan London biru itu cuma pelengkap aja punya piala. Ya, baru 3 hari saya kembali di sini. Saya kaget dengan keahlian baru Lek Bagong yang saat ini sangat pandai mengocok kartu. Padahal kan ya biasanya mengocok perut warga sekitar dengan jokesnya. Nah itu dia maksud saya. Kata Lek Bagong, dia belajar main kartu. Karena tempo hari dia nonton film yang bercerita tentang orang yang jago main kartu dan kemudian menjadi penjudi handal di negaranya. Gimana ceritanya? Ya, jadi begini ceritanya. Mas-mas yang mirip Tomingse ini namanya Goni. Pesona ketampanannya memang tidak bisa dilawan. Tapi ya selayaknya dunia berjalan, ada yang ganteng, ada juga yang Yono. Ya, di mana Goni berjudi, di sanalah Yono mencari aji-aji. Keduanya tak hanya bersama ketika bahagia ataupun sedih, mereka juga bersama ketika punya masalah. Dulunya, Goni hanyalah seorang pengangguran. Tampilan gembelnya yang lebih banyak disebut sebagai gelandangan ini pun membuat orang lain meremehkannya. Kegiatan Goni adalah melihat orang berjudi. Dia melihat betapa lihainya para penjudi ini memainkan kartunya. Merasa gatal karena cuma nonton tapi nggak main, Goni pun dengan niatan iseng meminjam 1 juta won kepada pemain lain. Dan ia akhirnya duduk sebagai penjudi untuk pertama kalinya. Dan berakhir dengan yang ngono kok dijajal. Kon. Bukan primata pemberani namanya kalau kalah sekali terus nyerah. Goni pun mengambil beberapa uang kakaknya di lemari untuk mencoba digandakan di meja judi. Setelah berhasil mendapatkan modal, dia pun kembali bermain di tempat yang sama. Dan seketika itu juga uang milik kakaknya lenyap tak tersisa. Karena sudah terlanjur panas dan merasa sekali lagi bisa maksuin si ini, Goni akhirnya mengambil uang kakaknya lagi, bahkan beserta tasnya semua. Dengan membawa uang 1 tas, ia berharap uang curian dari kakaknya bisa ia kembalikan. Bahkan bisa ia gandakan. Dan ia berjanji kalau ini kalah lagi, ia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan sebelum naik ke tempat judi, Goni diberikan sebuah trik oleh pemain lain di situ, agar Goni langsung all in jika mendapat kartu 8 sepasang. Merasa ide temannya adalah hal yang menarik, Goni pun akhirnya mengikutinya. 땡인가? 어차피 난 파만 나 8땡 나왔어요. 니는 왜 그래 재수가 없냐? 자, 9땡. Uang tak ada, uang kakaknya pun juga lenyap seketika. Dan terbayang-bayang janjinya tadi, yang tentu membuat Goni tidak dapat lagi berpikir jernih. Yang Goni ingin lakukan saat ini adalah mencari cara untuk mengembalikan uang kalah tersebut. Goni ingin mencari lawannya dan meminta kembali uang-uang tersebut. Bahkan ia mencarinya hingga nyebrang pulau sekalipun. Dan pria yang diseret-seret ini adalah Goni. Ia berhasil menemukan tempat di mana lawannya berada. Walaupun sempat dihadang, ia pun kembali masuk dengan gagahnya. Lalu kemudian menyikat uang-uang yang tadinya milik kakaknya itu. Namun ternyata tak semudah itu jalan Goni mendapatkannya. Karena ia dihadang oleh pengawal-pengawal di tempat tersebut. Berbekal sebilah parang, ia mencoba menakut-nakuti para pengawal yang ingin menangkapnya. Justru nasib baik kini Goni alami. Karena pimpinan tempat tersebut yaitu Pak Pyong, akan kita panggil saja Pak Kumis. Pak Kumis ini sangat terkenal dalam kemampuannya bermain kartu. Bahkan ia adalah 1 dari 3 orang terkuat dalam perjudian di Korea. Pak Kumis pun menyuruh bawahannya untuk membiarkan Goni mengambil uang-uang tersebut. Bawahan Pak Kumis juga berkata pada Goni, kalau jangan pernah datang kembali ke tempat ini, atau dia akan mendapatkan salam olahraga dari para pengawal di sini. Uang sudah terkumpul kembali, tapi Goni tetap lanjut berjudi. Tapi saat ini dia kembali bersama kodamnya, yaitu Yono. Ia kini berjudi di sebuah tenda yang mirip barak tentara. Goni memasang taruhan dengan angka yang sangat besar.
Yang masang Goni tapi yang panik adalah Yono. Yono takut kalau saat ini tebakannya salah dan uang Goni habis kembali. Tapi ketika Yono sibuk nyerocos, ternyata tebakan Goni benar. Dan ia berhasil mendapatkan 200 juta won atau sekitar 2,3 miliar rupiah. Kemenangan besar itu tentu menarik perhatian bandar di sana dan mengundang Goni untuk bermain di ruang khusus. Bandar Kuak ini pun menurunkan personel terbaiknya yang bernama Musyok. Dalam kamus Goni tidak ada kata takut sedikit pun siapapun lawannya. Ia akhirnya melawan Musyok. Walaupun sempat low streak hingga 6 kali, tapi tetap saja Goni tak kenal menyerah. Hingga ia tahu kalau kekalahannya ini adalah hasil curang dari Musyok. Nasib lengan Musyok beruntung kali ini. Goni gagal memotong lengan tersebut karena tiba-tiba tempat tersebut digerebek oleh polisi. Dan sebelum kabur, Bandar Kuak mengundang kembali Goni dan Yono untuk bermain di tempat ini 2 minggu lagi. Kemudian, Goni, Yono, dan pemain lainnya pun berhasil kabur dari sergapan polisi tersebut. Karena merasa sudah cukup uang, kini Goni dan Yono mencoba sedikit menikmatinya dengan minum-minum mahal di sebuah warung. Tak hanya sekedar minum seadanya, dua sultan debutan ini minta nutrisari dengan varian paling mahal yang harus tersaji di mejanya malam ini. Sembari memesan minuman tersebut, mereka merencanakan untuk kabur dari kotanya sekarang, agar dapat selamat dari Bandar Kuak dan menikmati uangnya di luar kota. Tetapi, sepertinya Goni memiliki misinya sendiri. Dan misi Goni ini dimulai dengan mendatangi rumah Pak Kumis. Goni minta diajari oleh Pak Kumis cara menjadi pejudi handal sepertinya. Tanpa banyak kata, Pak Kumis hanya menarik tangan Goni dan melihat garis tangannya. Kemudian Pak Kumis bilang begini. Namun menyerah tak pernah ada di kamus Goni. Ia memilih tidur di depan gerbang rumah Pak Kumis dan menunggunya hingga keluar. Dan setelah Pak Kumis keluar, Goni kembali mengejarnya dan berkata kalau ia saat ini butuh uang untuk mengembalikan uang kakaknya. Karena Pak Kumis mulai merasa kagum dengan kegigihan Goni, Pak Kumis pun meminta Goni untuk Goni benar-benar tak menyerah. Walaupun diuji oleh berbagai hal oleh Pak Kumis, ia rela dipukuli, ditendang, dan dihajar oleh anak buah Pak Kumis. Pak Kumis juga merasa Goni tidak akan bertahan dan akan menyerah dalam hitungan hari. Tapi ternyata Goni semakin cerdik dan belajar lebih cepat dari apa yang Pak Kumis pikirkan. Melihat kegigihan dari Goni pun, akhirnya Pak Kumis menerima Goni sebagai muridnya. Ia dipersilakan masuk ke dalam rumah Pak Kumis. Kemudian diajarkan trik-trik bermain kartu ini agar Goni tak terkalahkan dan mampu mengembalikan uang kakaknya yang sebelumnya ia curi. Goni kagum dengan trik yang dilakukan oleh Pak Kumis. Tangannya begitu cepat dalam bermain kartu ini. Bahkan ketika Goni meminta kartu sepasang angka 1, Pak Kumis pun menunjukkan keahliannya itu. Pada sebuah malam ketika Goni dan Pak Kumis makan bersama, di sana Pak Kumis bercerita kalau di Korea ada 3 raja judi yang sangat tersohor namanya. Ada si Kuping 1, ada Agwe, dan juga Pak Kumis ini. Si Kuping 1 ini mendapatkan julukan tersebut karena ketika ia kalah bermain melawan Agwe dan Kupingnya menjadi taruhannya. Selain Kuping, Agwe juga biasanya bertaruh satu lengan dengan lawannya. Dan ketika Goni bertanya apakah Pak Kumis dan Agwe pernah bermain satu meja, Pak Kumis bilang kalau Agwe selama ini menginginkannya, tapi Pak Kumis selalu tak melayani ajakan tersebut. Tak ada satu hari pun yang Goni lewati tanpa berlatih. Dia terus berusaha untuk setidaknya mencapai level Pak Kumis sekarang. Mengocok kartu, bagi kartu, bahkan hingga memotong kartu, semuanya Goni pelajari. Hingga pada sebuah kesempatan, ia berhasil mengetes kemampuannya di depan Pak Kumis. Setelah dirasa Goni mampu untuk bersaing dengan para pemain kelas kakak, Pak Kumis membawanya ke Busan. Di sana Pak Kumis dan Goni bertemu dengan Madam. Madam ini adalah orang yang selalu membantu Pak Kumis dalam bermain curang ketika bermain judi. Di sana ia membicarakan rencana untuk permainan esok hari. Goni dan Pak Kumis besok akan bermain melawan pensiunan tentara yang sudah kecanduan main.
Dan mereka berharap dapat mengeruk semua harta pensiunan tersebut dengan trik-trik yang biasa dilakukan Pak Kumis dan juga Madam. Selain mendengarkan rencana permainan, sepertinya Goni tertarik dengan paras Madam yang cantik menawan. Malamnya, ia pun mendatangi kamar Madam untuk mengajaknya minum-minum cantik di luar. Tapi ternyata, Madam ini mempunyai ketertarikan yang sama dengan Goni. Dan malam itu pun ditutup dengan adu penalti sengit di antara keduanya. Tuh, peluit tuh. Goni, Pak Kumis dan juga Madam saat ini mulai bermain dengan pensiunan tentara tersebut. Di sana berbagai trik yang telah dibahas sebelumnya mulai dikeluarkan satu persatu. Hingga membuat pensiunan tersebut rungkat total. Hingga ia harus menawarkan senjatanya sebagai bahan taruhan. Tapi tetap saja, pensiunan ini tak pernah berhasil memenangkan satu ronde pun melawan Pak Kumis dan juga Goni. Goni pun pulang dengan membawa uang sebanyak 1 koper dan 1 tas. Uang tersebut lebih dari cukup untuk mengembalikan kepada kakaknya. Pak Kumis pun meminta Goni untuk berhenti berjudi dan mengembalikan semua uang milik kakaknya. Tapi namanya juga orang sudah ketagihan, Tuhan mengingatkan pun tidak akan dia gubris. Dan Goni memilih untuk kembali dan menemui Madam. Kemudian menjalani hidup bergelimang uang bersama sang Madam. Madam dan Goni menjalani hidup yang nampak menyenangkan. Hidup di apartemen mewah, judi selalu menang, adu penalti kapan saja mereka ingin dan juga harta yang melimpah. Tapi kebahagiaan Goni seketika terhenti ketika ia menerima sebuah telepon. Di telepon tersebut Goni diberitahu kalau Pak Kumis meninggal dunia. Dan ketika Goni melihat jasadnya, lengan kanan milik Pak Kumis telah terpotong. Persis seperti yang biasa dilakukan oleh Agwe. Melihat tanda tersebut, kemarahan Goni pun memuncak. Kedekatannya dengan Pak Kumis membuat Goni benar-benar terpukul. Dan dendam setengah mati dengan Agwe. Sejak detik itu, Goni hanya ingin bertemu dengan Agwe dan menghancurkannya. Langkah pertama Goni dalam mengincar Agwe adalah memanggil seorang detektif untuk menelusuri kasus ini. Baik Goni maupun Madam satu sama lain saling ingin menguak kasus ini dan menemukan siapa pelakunya. Detektif itu pun menyanggupi untuk menangani kasus ini. Dengan biaya mendekati 250 juta rupiah sepertinya tidak masalah bagi Goni maupun Madam. Karena yang terpenting, kasus ini berhasil dibongkar siapa pelaku utamanya. Setelah lama tak bersua dengan kodamnya, kali ini Goni kembali satu meja dengan Yono. Mereka bermain bersama kembali. Tetapi ya memang Yono ini sepertinya memang membawa bala. Ketika mereka sedang sibuk bermain, tempat tersebut tiba-tiba digerebek oleh kepolisian setempat. Yang membuatnya harus segera kabur dari tempat itu. Belum sampai Goni dan Yono kabur, justru Madam berhasil diringkus oleh polisi dan digelandang menuju polsek terdekat. Dan Goni masih sibuk menghadang polisi yang akan masuk. Karena tahu cepat atau lambat polisi itu akan berhasil masuk, Goni pun kabur lewat jendela. Yang kemudian disusul oleh dalam kondisi kabur, Yono menawarkan untuk bekerja sama dengan Goni. Goni sama sekali tak tertarik dengan ajakan tersebut. Tetapi ketika tahu bahwa Yono memiliki koneksi yang luas, Goni pun menanyakan, apakah bisa mereka bertemu dengan Agwe? Yono dengan setengah yakin menjawab, ya bisa aja kalau lagi pas apes. Karena jawaban itulah tawaran Yono untuk bekerja sama akhirnya diterima oleh Goni. Madam yang tadi diangkut ke polsek akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Sementara itu di tempat lainnya, Yono serta Goni kembali minum nutrisari di warung yang tempo waktu dia datangi. Di sana, ia kembali bertemu dengan pelayan, sekaligus pemilik warung tersebut. Usut punya usut, nama keduanya adalah Huaran dan juga Seran. Sedang asik minum-minum cantik, warung tersebut digedor sangat keras, yang membuat Seran panik dan mengira kalau itu polisi. Yono dan Goni pun segera disembunyikan di ruang belakang, agar tak ikut terciduk oleh polisi. Tapi ternyata setelah dibuka, pintu warung tersebut yang datang adalah Bandar Kuak beserta anak buahnya. Ia berniat untuk menagih utang dari Huaran sebesar 1,5 juta won. Jika tak dapat membayarnya, Bandar Kuak akan menikahinya. Mendengar kegaduhan itu, Yono dan juga Goni segera keluar dengan jentelnya.
Goni memanggil Waran dan memberikannya sebuah cek yang cukup bila untuk membayar hutangnya kepada Bandar Kuat. Kemudian, keduanya pun melangkah keluar warung layaknya laki-laki gagah sejati. Madam telah menjalani masa hukumannya, dan kini ia kembali dan mengincar salah satu sultan di Korea. Madam ingin mengajak sultan tersebut bermain judi dengan anak buah Madam, kemudian mengeruk semua hartanya. Namun yang sebenarnya Madam ingin lakukan adalah mencari Goni, dan Madam membutuhkannya untuk kembali bersamanya lagi. Ketika Madam sibuk mencari Goni masih asik bermain judi kesana kemari. Kali ini ia akan satu meja dengan mas-mas yang ngudutnya pakai capitan ini. Permainannya bagai pembunuh berdarah dingin, tenang, tak berekspresi dan tidak terkalahkan. Bahkan ketika Goni mencoba bermain curang, pria ini tetap tenang dan tetap tak bisa ditumbangkan. Setelah menang berkali-kali, pria ini pun memilih pergi. Tapi Goni tak membiarkannya begitu saja. Goni masih penasaran bagaimana cara mengalahkan pria ini. Pria ini menolak dan tetap ingin pulang. Goni yang emosi pun menarik rambut pria ini. Di sana wignya terbuka dan kemudian terlihatlah bahwa pria ini adalah pria berkuping satu yang sebelumnya diceritakan oleh Pak Kumis. Dialah satu dari 3 penjudi paling top di Korea. Mengetahui hal itu, Goni meminta maaf pada pria tersebut. Kemudian Goni bertanya tentang cara bermain kartu dengan benar, dan juga bagaimana ceritanya dengan Agwe. Tapi pria ini tak banyak bercerita, dan kemudian memilih untuk tidur. Siang itu, Goni nampaknya resah dan tak ada tujuan akan kemana. Di sana ia nampak menaiki taksi, dan dia meminta sopir taksinya memilih tujuannya sendiri. Tapi baru berjalan saatnya, tiba-tiba Goni minta berhenti. Dia nampak melihat seseorang di ujung jalan sana. Goni mengejar orang tersebut dengan sedikit senyum-senyum. Ternyata yang akan ia temui adalah Waran, pemilik warung tempat minum nutrisarinya. Waran terpaksa bekerja di tempat lain di siang hari untuk menambah penghasilannya. Kemudian Goni meminta Waran untuk memotong rambutnya. Dan akhirnya Ulala, malah ambung-ambungan. Tuluk info barber singan iki lur. Dan sejak saat itulah Goni semakin dekat dengan Waran. Tapi kodamnya ternyata juga gak mau kalah. Ia justru sudah dekat lebih dulu dengan Seran. Edan jana Bung Yono ki. Aji-aji betah isin dan aji-aji rai gedeknya berhasil memikat rondo kempling seperti Seran. Bayangno, raimu ngono kuwi entoke Pevita cuk. Esok harinya, Goni bersama Yono kembali ke kampung halamannya. Tujuan mereka hanya satu, yaitu mengembalikan uang yang sudah Goni curi dulu. Tapi karena Goni enggan bertemu Pak D-nya yang kelakuannya unik, ia pun menyuruh kodamnya untuk datang dan memberikan uang tersebut. Sesampainya Yono di warung ibunya Goni dan selesai ia makan, Yono menyapa ibunya Goni dan kakaknya Goni. Di sana Yono berkata, kalau kedatangannya ke warung ini adalah untuk permintaan dari Goni, karena Goni masih sibuk kerja di ibu kota, dan ia tak sempat pulang untuk langsung memberikannya. Ibu Goni bertanya, apakah Goni benar-benar sudah bekerja di sana atau masih suka berjudi? Dengan akting Yono yang layaknya aktor Hollywood, Yono dengan terbata-bata berkata, kalau Goni adalah seorang pekerja keras dan sama sekali tak menyentuh judi selama di ibu kota. Mendengar nama Goni tersebut, Pak D-nya langsung datang dan mengecek isi tas yang dibawa Yono. Tapi karena terlalu terburu-buru, setelah mengumpulkan informasi sedemikian rupa, kini Madam pun mengetahui posisi dari Goni. Setelah sekian lama, Madam akhirnya bertemu kembali dengan Goni dan juga kodamnya Yono. Muka kaget terpancar dari wajah Goni dan juga Yono. Kedatangan Madam ini bertujuan untuk mengajak Goni dan Yono bergabung dalam tim judinya. Madam ingin mereka bekerja sama seperti dulu dan mengeruk uang-uang dari para sultan yang ada di Korea. Dan nampaknya ajakan tersebut ditolak oleh Goni. Ditambah lagi, rangkulan mesra dari Waran berhasil membakar api cemburu di hati Madam. Sembari meninggalkan kartu namanya, ia pergi dari tempat Waran dengan hati yang kesal. Kekesalannya tak berakhir di situ. Ia meminta detektifnya untuk mencuri mobil Goni. Hal ini sengaja Madam lakukan karena Madam tahu kalau uang-uang Goni selama ini disimpan di mobilnya. Dan setelah itu, Goni akan mencari mobilnya dan menghubungi Madam segera. Rencana lain sudah dirancang oleh Yono dan juga Goni.
yang saat ini sudah diam-diam menyelinap di kamar Museok. Kedatangan Yono dan Goni di sana adalah untuk membuat Museok membocorkan informasi tentang trik dari Bandar Kuak. Jika Museok melawan, maka Goni tak segan-segan akan menghabisinya saat ini juga. Tetapi jika Museok menerima dan ketahuan oleh Bandar Kuak, ia juga akan dihabisi oleh Kuak. Karena tak memiliki pilihan lain, Museok pun mengiyakan tawaran Goni dengan harapan tak ketahuan oleh Kuak. Trik curang dari Kuak diantaranya adalah memasang kamera di atas meja mereka bermain dan juga membiusnya menggunakan minuman yang disajikan. Dua masalah tersebut berhasil diatasi dengan trik lain Yono dan Goni yang rencanakan. Dan permainan pun dimulai dengan tanpa kecurangan tersebut. 한 끝인데 5억을 태워? Bandar Kuak marah besar. Emosinya benar-benar sampai puncaknya. Kekalahannya hampir mencapai 6 miliar rupiah tentu tak bisa diterimanya begitu saja. Di tengah kemarahannya, Kuak mencoba tenang dan menawarkan kerjasama pada Goni. Tetapi dengan congkaknya, Goni menolaknya dan berkata kalau ia tak tertarik dengan tawaran tersebut. Kuak pun sekarang benar-benar marah dengan kekalahan ini. Ia tahu betul kalau kekalahan ini ada campur tangan pengkhianat di dalam timnya. Dan orang yang dicurigai oleh Bandar Kuak adalah Museok. Tanpa perlu mencari bukti, Museok benar-benar dihabisi menggunakan pin bowling dengan tangan Kuak itu sendiri. Saking emosinya, kabarnya Kuak memukulinya hingga Rabu Kliwon. Wah, suine cok. Di tempat lain, Goni sedang menunggu Museok karena ia akan membagi jatah kemenangan dengan Museok. Tapi justru orang suruhan Kuak sudah datang di sana. Dan kemudian Goni yang kesakitan tadi akhirnya ikut dibuang bersama tubuh dari Museok di tempat pembuangan sampah. Dan untungnya Goni sempat sadar dan masih bisa keluar sebelum tubuhnya diangkut ekskavator dan dihancurkan di sana. Nyawa Goni pun masih berhasil terselamatkan kali ini, dan ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Bukannya memilih untuk kabur, justru yang dilakukan oleh Goni adalah mendatangi Bandar Kuak kembali. Ia mengajukan diri untuk bekerja sama dengan Bandar Kuak. Walaupun sempat dicegah oleh anak buah dari Kuak, tapi Kuak kali ini tak menghiraukan saran anak buahnya tersebut dan menerima Goni dalam tim ini. Di sana ia langsung diajak Kuak untuk menjalankan sebuah rencana. Dan ketika Kuak dan sopirnya sedang membicarakan rute jalan, yang Goni lakukan adalah di tempat lain, Yono si pria ganteng mempesona ini menemui Madam dan menanyakan di mana Goni sekarang. Yono mengkhawatirkan kondisi pasangan judinya tersebut dan berharap ia segera kembali dekatnya. Lebay gue kyo Yonyon. Pencarian terhadap Goni terus dilakukan oleh berbagai orang. Mulai dari anak buah Kuak, Yono, Madam, dan kini bertambah Agwe yang juga mencarinya. Agwe berniat untuk menghilangkan satu lengan milik Goni dengan tangannya sendiri. Agwe merasa tidak senang dengan tingkah Goni yang seenaknya sendiri. Kini Agwe kedatangan tamu bermain di meja mainnya. Dan tamu itu adalah Yono. Ia berniat untuk menaklukkan raja judi di Korea, yaitu Agwe. Di sana, Agwe sudah mengingatkan, siapapun yang akan melakukan kecurangan, maka tanpa ampun Agwe akan memotong lengan lawannya. Yono dengan berlagak seperti kesatria pemberani pun mengiyakan tantangan tersebut. Tapi Yono nampaknya ingin main-main dengan Agwe. Goni pun kini memesan tiket ke Kunsan, tempat di mana Madam berada. Goni sudah berjanji dengan Madam, dan mereka akan melawan Agwe malam ini. Membuktikan siapakah yang akan terungkap pada malam itu. Baru saja datang, Agwe sudah berkoar-koar akan mengakhiri nyawa Goni malam ini, bersama dengan kodamnya Yono. Sebelum keduanya bermain satu meja, Goni meminta Agwe untuk mengizinkannya bertemu dengan Yono. Melihat tangan Yono yang sudah terluka parah, niat hatinya untuk menghabisi Agwe semakin memuncak. Dan dengan semangat dari kodamnya, jiwa Goni semakin terbakar untuk mengalahkan Agwe dan menyelamatkan Yono dari tempat ini.
Permainan malam itu adalah permainan Goni yang sepenuhnya jujur dan tanpa trik satupun. Dia tak melakukan apapun triknya, karena ia tahu taruhannya adalah hidupnya dan juga hidup Yono. Berkali-kali Goni harus rela kalah dari Agwe. Namun pada putaran ini, ia berhasil menang dan berkesempatan mengocok kartu tersebut. Ketika mengocok, ia mengeluarkan mantra-mantra yang biasanya dilakukan oleh Pak Kumis. Hal itu disadari oleh Agwe. Agwe yang tahu betul kebiasaan Pak Kumis ketika bermain, tetapi di tengah obrolan itu Madam tiba-tiba menyangka kalau Pak Kumis telah mati. Dan Madam juga dengan jelas menceritakan kondisi Pak Kumis ketika meninggal. Goni seketika terdiam dan langsung bagikan kartu yang ia kocok tadi. 내 패하고 정마담 패를 밑에서 뺐지. 내가 빙다리 핫바지라 보이나 이 새끼. 시나리오 쓰고 있는 미친 새끼가. 아기가 혓바닥이 왜 이렇게 길어? 후달리냐? Agwe dan Goni kini mempertaruhkan hidupnya pada kartu di balik gelas tersebut. Jika sesuai dengan yang Agwe curigai, maka lengan kanan Goni dipastikan akan pamit malam ini. Tapi jika salah, maka lengan Agwe lah yang harus meninggalkan badannya. Dan gelas tersebut pun dibuka. Ketika kartu tersebut diambil, ternyata tebakan Agwe salah. Rasa panik dan takut sangat terlihat jelas dari mata Agwe. Ia terkena jebakan atas permainannya sendiri dan juga kesombongannya. Walaupun sempat tak terima dan meminta anak buahnya untuk memotong tangan Goni, segera dengan sigap ajudan dari Madam siap menodong anak buah dari Agwe dengan revolver. Sebelum itu, Goni meminta anak buah Madam untuk membebaskan Yono. Sementara Goni bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Di tengah rasa emosinya, Goni masih sempat menunda eksekusi lengan Agwe. Ia teringat kata-kata dari mulut Madam, yang secara tiba-tiba tahu bagaimana kondisi Pak Kumis mati. Madam dengan terbata-bata tak mampu menjawab pertanyaan Goni. Ia tak dapat mengelak sedikit pun. Di sanalah Goni tahu kalau darang dari matinya Pak Kumis bukanlah Agwe, tetapi Madamlah pelakunya. Goni tahu kalau niatan Madam selama ini memanfaatkan dirinya untuk mendapatkan uang. Maka dari itu, kini yang Goni lakukan adalah 그러지 마. 안 돼. 안 돼. Goni pun kini pergi bersama Yono, menyelamatkan peliharaannya yang selama ini menemaninya. Madam yang tahu uangnya telah dibakar tentu tak membiarkan Goni pergi begitu saja. Satu peluru pun bersarang di lengan Goni, tapi itu tak menyurutkan niatan untuk bawa Yono mendapatkan pengobatan segera. 왜 나 같은 놈하고 같이 다녔냐? 고향이 남원이라며. 부산이야 이 뭐야. Terlepas dari judi adalah salah, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari film ini. Yang pertama adalah, jika tidak curang maka mustahil bisa menang judi. Dan yang kedua adalah, sosok Goni yang setia kawan tidak lupa pada jasa gurunya. Pantang menyerah dan juga tekun dalam mempelajari sesuatu. Spirit positif ini bisa kita terapkan pada kehidupan kita. Ya, terkadang dalam hidup kita akan menghadapi kegagalan. Tapi ketika kita berhenti mencoba, maka kita tidak akan tahu kalau di depannya kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Sosok Goni yang tadinya hanyalah beban keluarga, kini dia adalah seorang dewa judi beringas, overpower, dan tak dapat ditaklukkan oleh pemain judi terbaik di negaranya sekalipun. Lakukanlah yang terbaik menurutmu, maka sisanya adalah tugas Tuhan untuk menentukannya. Karena ketika jalanmu tertutup, maka ada perbaikan jalan di sana. Ya, saya Gogon dan segenap tim Pusreng Epic Glory mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah like, terima kasih buat yang sudah ngeklik tombol tag saya, dan terima kasih juga buat semuanya. Pokoknya terima kasih buat yang sudah nunggu, dan aduh maaf perutnya jangan dimarah-marahin, kasihan dia baca komen di situ. Sorry. Itu beneran saya pergi di situ dia. Ngomong banyak cuma kayak nanti lain kali aja lah di film-film yang lain. Jadi kalau kalian senang dengan channel ini, kalian bisa nge-subscribe, kalian juga bisa nge-like video-videonya, kalian bisa nge-like video-video lainnya juga. Dan jangan lupa untuk meng-follow beberapa sosial media kami yang belum aktif. Belum ya, bukan tidak aktif, belum. Karena kami masih mencari orangnya. Di situ kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada Facebook, dan yang terakhir ada LinkedIn. Masih aja LinkedIn mau dibuat, ngawur kalian ini. Ya sudah, itu dia. Dan ingat, kalau kalian lagi ada masalah dan kalau itu berat banget, gak ada salahnya kalian ambil waktu untuk diri kalian. Ya kan? Yang tenang, tarik napas dalam-dalam, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.